Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan pada tipe handphone Nokia 1110 dalam keadaan mati total, yaitu di layar LCD handphone tidak menyala, di keytone atau keypadnya juga tidak mau menyala. Baiklah, kita buka dulu di bagian kopernya untuk kita lakukan pengetesan menggunakan baterai lain terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita coba untuk menggunakan baterai lain, apakah mau menyala atau tidak. Ini saya pinjam dari handphone Nokia 105, yang mana pada handphone ini baterainya terisi ya. Jadi kita coba untuk memindahkan baterainya ke Nokia 1110 ini dan menyalakannya. Nah, di sini sama sekali tidak ada tanda-tanda muncul handphonenya mau menyala ya pada layar LCD-nya. Baiklah, kalau sudah begini ya teman-teman, jadi kita tinggal lakukan pengecekan secara bongkar-bongkaran ya, bongkar-bongkaran setelah ini. Oke, kita lepaskan dulu pada slot SIM-nya. Kita lepaskan pada slot SIM. Oh ya, kita coba dulu ya teman-teman menggunakan power supply untuk mengecek apakah ada pergerakan saat kita nyalakan menggunakan power supply. Ternyata juga tidak ada tanda-tanda muncul tanda-tanda handphonenya ini menyala, tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, kita lepaskan dulu pada slot SIM-nya. Nah, untuk kasus seperti ini ya teman-teman, itu kadangkala bisa jatuh ke air ataupun handphonenya terjatuh ya. Untuk bisa memastikan tentu kita akan bongkar saja, karena ini yang terima servisan handphone ini adalah karyawan counter handphone saya. Jadi untuk keluhannya saya tidak tahu persis teman-teman. Yang pasti kita bongkar saja dan kita akan cek secara keseluruhan nantinya. Oke ya kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua, tonton terus tutorialnya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan dari kawan-kawan semua, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya ya, karena insya Allah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru. Wih, ternyata penampakannya seperti ini ya teman-teman. Handphonenya sudah ada jumperan ya, sudah ada jumperan di handphone ini. Berarti kan sudah pernah mengalami kerusakan sebelumnya. Di sini setelah saya amati, untuk kabel jumpernya itu menuju ke jalur keton atau keypadnya ya. Oke, langsung saja kita buka pada kaleng penjepitnya, penjepit ketonnya ini ya, kita buka saja. Ini ada jumperan di sini ya teman-teman, di tombol powernya. Nah, di sini nampak terlihat, ternyata tidak disolder ya, tidak disolder. Nah, inilah saya rasa penyebabnya ya. Jadi kita akan lakukan penyolderan. Oke, kita kruk sedikit dulu untuk supaya nanti mudah ya teman-teman untuk kita tambahkan sedikit timah. Kita sambung aja ya, kita sambungkan saja, karena ini yang servis sebelumnya tidak itu ya teman-teman, tidak ditambahkan timah, hanya diletakkan saja pada kabel jumpernya. Jadi itu sangat mudah sekali tergeser ataupun pada handphonenya ini terjatuh, itu bisa menyebabkan
penggeseran. Kemungkinan itu ya untuk analisa dari saya. Baik, kita tambahkan sedikit fluk dulu supaya nanti timahnya mudah melengket di tempat kita jumper ya. Kita jumper, kita tambahkan. Ini kabel jumpernya sudah tersedia, tinggal kita tambahkan sedikit timah saja. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Apabila kawan-kawan menemukan kasus no power ya, no power pada 1110, itu cara jumpernya pinnya itu dekat dengan ini ya teman-teman, dekat dengan tombol powernya. Jadi silahkan saja di jumper seperti ini. Oke, kita tambahkan timah ya sedikit saja untuk melekatkan supaya tidak mudah kembali tergeser. Kita tambahkan sedikit timah. Ini solderannya baru saya nyalakan ya, jadi agak sedikit lambat untuk panasnya. Nah, kita solder saja sampai betul-betul menempel. Oke ya kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, kalau udah nempel dipastikan betul-betul. Langsung saja kita akan coba ya teman-teman. Di sini kita coba menggunakan power supply saja untuk pengecekan arusnya apakah sudah nyambung atau belum pada. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ternyata hanya di putusnya kabel jumperan ya. Jadi permasalahannya simple saja. Di sini pekerjaannya tidak neko-neko ya teman-teman. Tinggal kita ini aja, tinggal kita sambungkan kembali pada kabel jumper yang tidak disolder. Nah, di sini titik pinnya ya, titik pin jumperannya di sini. Teman-teman bisa perhatikan apabila siapa tahu saja nanti ketemu ya servisan seperti ini, lalu dihubungkan ke bagian pin paling pojok seperti ini, kapasitor bagian pojok seperti di sini ya teman-teman. Nah, ini saya rasa cukup lumayan jelas ya saya perlihatkan untuk jalur jumpernya. Nah, di sini ya. Oke, saya lebih dekatkan lagi. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kalau kawan-kawan nanti mau jumper pada kasus no power di tipe Nokia 1110, inilah jalurnya. Oke, saya tinggal kita rapikan saja kembali. Begitu saja ya teman-teman untuk tutorialnya. Nah, tentu setelah ini kita akan nyalakan dulu ya teman-teman. Jadi jangan di skip ataupun dilewatkan pada tutorialnya, supaya betul-betul bisa memastikan bahwa handphone ini betul-betul sudah selesai ya diperbaiki, sudah bisa menyala. Begitu ya maksud saya. Jadi kita langsung saja pasangkan. Oke, kita pasangkan saja ya. Nah, caranya cukup mudah dan simpel saja. Itu kalau cari skema biasanya itu di di Google, di Mbah Google ya teman-teman, biasanya ada untuk jalur jumper itu juga ada. Oke, kita nyalakan handphonenya menggunakan baterainya sendiri ya. Ternyata baterainya juga ada ya. Baterainya ada tapi tidak mau menyala pada handphonenya. Nah, ini alhamdulillah sudah normal kembali. Tinggal kita pasangkan SD card, SIM dan SIM cardnya juga. Nah, mungkin untuk tutorial pertemuan kita hanya cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya, tergantung yang dibawakan oleh pelanggan saya di sini. Doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada salah, hilaf ataupun
apa saja lah ya dalam penyampaian kata, mohon kiranya teman-teman bisa memaafkannya juga. Dan akhir kata dari saya, teknisi HP Banua, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan diridai oleh Allah, amin ya rabbal alamin.